Shalom, shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret pada sore hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui, dan terima kasih untuk hari ini Tuhan masih mempercayakan kami untuk bisa merasakan nafas kehidupan, sehingga kami bisa menikmati indahnya mentari pada hari ini. Kami bersyukur meski di tengah wabah COVID ini, tapi tetap kami masih bisa menjalani aktivitas, pekerjaan, tugas, serta tanggung jawab kami dengan penuh semangat. Biarlah melalui wabah ini, kami anak-anak-Mu semakin takut akan Engkau, taat, dan semakin berhikmat. Begitu banyak kasih sayang dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Sebagai bentuk ungkapan syukur kami mengungkapkannya melalui pujian dan penyembahan kami yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Baiklah, mari kita mengangkat pujian kita yang menyatakan Allah sanggup. Kita menerima potop dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Baiklah, untuk merespon potum dan salam tadi, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, kita menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk dengan
Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, firman pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-21 dengan bunyi demikian. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi sarung tangan Tuhan. Saudaraku, berdasarkan nas yang telah dibacakan tadi, penulis surat Ibrani mengharapkan agar setiap umat melakukan kehendaknya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan dalam nas ini adalah berbicara tentang ketekunan dan ketaatan, serta keikutsertaan dalam melayaninya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seseorang yang mau melakukan kehendak Tuhan tentunya bukan hanya pada saat perintahnya itu mudah dan menyenangkan hati, tetapi sekalipun kehendaknya itu terasa menyulitkan dan tidak menyenangkan bagi kita, namun karena kecintaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka ia akan tetap mau melakukan kehendaknya Tuhan. Lalu apakah akibat jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara? Ingat, dengan kisah Adam dan Hawa, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang mengalami kegagalan karena mereka tidak menuruti dan mentaati kehendak Tuhan. Saudara dan saya, serta seluruh manusia yang ada di bumi ini adalah merupakan karya ciptaan Allah. Artinya, kita adalah produk visinya Allah, saudara. Kita telah divisikan oleh Tuhan dan kemudian dibentuk untuk suatu tujuan khusus, dan tujuan-tujuan tersebut adalah melakukan kehendak dan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah divisikan oleh Tuhan untuk kita melakukannya, sehingga membuat kita benar-benar memiliki dampak dalam hidup ini. Karenanya, saudara, kehidupan saudara dan saya di bumi ini merupakan sebuah kepercayaan. Ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, Tuhan telah memberikan kita kepercayaan untuk membagikan pesan kehidupan kita dengan melayaninya dan juga melayani umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Namun masalahnya adalah tidak sedikit orang yang mengaku percaya pada Yesus tetapi menolak untuk melayani atau membagikan pesan hidup mereka, saudara. Dan salah satu alasan yang paling umum untuk tidak melayani adalah aku tidak memiliki kuasa atau kemampuan apapun untuk diberikan Pak Pendeta. Atau mungkin ada yang mengatakan, aku tidak mempunyai daya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Pak Pendeta. Hello saudara-saudara, saya mau katakan, hari ini dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam dirimu, Tuhan mau memakai saudara. Karena apa, saudara? Karena saudara adalah sarung tangannya Tuhan. Analoginya seperti ini, kita tentu pernah mengenakan sarung tangan, bukan? Sarung tangan hanyalah benda biasa. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menangkap, tidak bisa mengangkat, tidak bisa mendorong, tidak bisa memukul. Tapi ketika kita memasukkan tangan dalam sarung itu, maka sarung tangan itu akan berfungsi, saudara. Dia bisa menangkap bola, dia bisa membuat adonan kue, dia bisa mengangkat batu, dia bisa membedah, dia bisa memindahkan benda, dan lain sebagainya. Nah, jika kita adalah sarung tangan Tuhan, entah sarung tanganmu terbuat dari plastik, karet, dan kulit, sarung tangan manapun, saudara, memiliki kesempatan untuk menjadi sarung tangannya Tuhan Yesus. Apa artinya, saudara? Tuhan ingin bekerja melalui kita. Tuhan ingin memiliki jiwa yang rela bekerja dengan Dia. Kita patut berbangga, saudara, sebab kita adalah sarung tangan Sang Raja kehidupan. Nah, banyak tokoh Alkitab yang penuh kelemahan dan keterbatasan yang telah menjadi sarung tangannya Tuhan, saudara. Contohnya, Abraham yang sudah berusia tua,
Yakub tidak kokoh, Lea tidak menarik, Yusuf diperlakukan dengan kejam, Musa gagap, Gideon miskin, Rahab tidak bermoral, Daud pernah berselingkuh dan menghadapi masalah dalam keluarga, Elia mau bunuh diri, Yeremia hilang semangat, Marta banyak kekhawatiran dalam hidupnya, Yunus pernah enggan dan mau melarikan diri, Naomi seorang janda, wanita Samaria mengalami beberapa perkawinan yang gagal, Sakeus tidak terkenal, Thomas penuh keraguan, Paulus memiliki kesehatan yang buruk, dan Timotius pemalu, Petrus meledak-ledak dan pemarah. Nah, ini keanekaragaman orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan status mereka. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Allah memakai mereka semua dalam pelayanannya. Mereka adalah sarung tangannya Tuhan. Hari ini, dengar baik-baik saudara. Allah ingin memakai Anda untuk membuat perubahan di dalam dunianya. Dia ingin bekerja melalui Anda. Nah, kita adalah sarung tangannya Tuhan. Oleh sebab itu, mari melayani Tuhan dengan sesama, dengan saling mendoakan, menguatkan, memotivasi, dan saling tolong-menolong, saling berbagi, saling mengingatkan ketika teman maupun orang yang ada di sekitarmu melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan seterusnya. Selagi kita bisa, saudara, selagi kita mampu, selagi kita kuat, selagi ada waktu, apapun posisi dan status saudara dalam kehidupan saudara, entah engkau sebagai pelajar, engkau sebagai mahasiswa, engkau sebagai seorang profesional, atau sebagai umat, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini, jadikanlah hidup kita benar-benar berdampak bagi orang lain. Jangan sia-siakan hidup kita. Hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup kita harus menjadi berkat. Tetaplah menjadi berkat, dan dengan menjadi sarung tangannya Tuhan, saya percaya kita akan semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kita akan semakin diberkati. God bless you. Baiklah, untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta tadi, mari kita mengangkat pujian kita yang menyatakan Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara, mari kita merendahkan diri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman ini yang mengajak dan mengajarkan kami, serta mengingatkan kami untuk menjadi sarung tangannya Tuhan. Biarlah Tuhan kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan dengan segala sumber daya dan potensi yang ada dalam diri kami, sehingga kerajaan Allah semakin besar, semakin mulia di tengah-tengah dunia ini. Di kesempatan ini, hamba berdoa untuk anak-anak mudamu, anak-anak jemaat, dan siapapun
yang menyaksikan kebenaran firman ini. Diberkatilah kehidupan mereka, pakailah kami semua menjadi generasi yang luar biasa dalam Tuhan. Berkati cita-cita harapan kami, berkatilah juga dan selalu sertai orang-orang yang kami kasihi. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami akan tetap merasa tenang, kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah takut untuk menjalani setiap proses kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon, jauhkanlah kami dari sakit penyakit, dari virus corona, dan biarlah kami diberikan kekebalan imun yang kuat. Dan kami percaya Tuhan selalu proteksi kami sekalian. Inilah doa kami, semua kami serahkan harapan, cita-cita kami hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi yang menyatakan berkat kemurahan-Mu. kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman percayamu dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Shalom. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video ibadah pemuda remaja GKI Nasaret, dan tetap setia untuk video selanjutnya minggu depan ya teman-teman. Dan kami juga ingatkan pada teman-teman semua untuk tetap jaga diri, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan juga kita berdoa untuk semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.